Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salva Aulia Sandi di POKPI, Podcast Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya bersama narasumber terbedes kita, yaitu Mbak Helvi Livia Putri atau biasa dikenal dengan Mbak Helvi RP. Apa itu? Biasa, dia kan salah satu bendahara best lah intinya. Bukan, saya orang biasa. Beliau ini salah satu mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di salah satu Universitas Hasyim Asy'ari yang sekarang sudah menyelesaikan magang ya Mbak ya. Betul. Jadi gimana ini kabarnya sekarang ini? Alhamdulillah kabarku baik. Sejauh ini masih terpantau baik. Gak tahu besok. Semoga baik lagi. Iya. Untuk kesibukannya apa aja ini? Untuk kesibukan sendiri setelah magang ini, alhamdulillah sudah menyelesaikan laporan. Jadi tinggal menunggu pengumuman jadwal untuk seminar hasil. Tapi di sisi lain saya juga lebih menekuni bidang penulisan. Jadi doakan ya semoga nanti bisa jadi penulis. Semoga lancar. Amin. Oh ya, jadi pembahasan kali ini kita itu membahas tentang dakwah ala Gen Z, yang dimana di zaman sekarang ini kan banyak ya pendakwah muda yang memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kondisi anak muda zaman sekarang. Karena seperti yang kita tahu, anak muda zaman sekarang itu terlalu menggebu-gebu ya jiwanya, dan juga banyak dari mereka yang memilih konten tapi tidak terlalu memikirkan tidak terlalu peduli dengan proses dari konten itu. Jadi mereka tidak tahu dampak dari konten itu tuh baik atau sebaliknya. Jadi kita lanjut aja ya ke narasumber kita. Jadi menurut Mbak Helvi sendiri, dakwah ala Gen Z itu seperti apa dan soalnya kan Gen Z itu pola pikirnya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Terus dai itu gimana cara menyampaikan dakwah mereka ke generasi Gen Z ini? Soalnya kan pasti objeknya zaman sekarang itu Gen Z itu yang pola pikirnya ya lumayan lah. Jadi berbicara mengenai dakwah, sudah diajarkan ya di mata kuliah kalau hukumnya dakwah itu adalah ada sunnah, ada wajib juga. Jadi di zaman sekarang ini urgensi dakwah itu masih sama pentingnya dengan zaman-zaman sebelumnya. Yang dimana semakin berkembangnya zaman di era sekarang ini tidak memungkiri akan adanya budaya lain yang masuk, dan itu sudah jelas tidak hanya Islam ya, sudah ada yang mungkin dari aliran Kristen atau dari aliran Hindu dan sebagainya. Nah, dari adanya perkembangan zaman seperti ini, pendakwah atau yang biasa kita sebut dengan dai itu harus pintar-pintar memilih metode yang tepat dan pendekatan yang tepat kepada si mad'u atau sebagai yang objek dakwah ini. Karena apa? Sekarang itu lagi rame-ramenya Gen Z gitu kan? Iya. Dan menurutku Gen Z ini sama seperti yang dikatakan Mbak Salva tadi ya, nggak terlalu sih, tapi lebih ekspresif gitu kan dalam mengungkapkan dan berperilaku. Dan juga Gen Z itu agak agresif gitu kan? Iya, terlalu over gitu ya. Iya, bahkan di TikTok itu sering ada Gen Z core, ada tren Gen Z memasuki dunia kerja. Iya. Jadi menurutku pendakwah itu harus memilih metode yang tepat untuk menyampaikan ajaran dakwah itu kepada si Gen Z. Kita harus mengetahui terlebih dahulu Gen Z ini karakteristiknya seperti apa, yang mereka senangi itu seperti apa. Jadi itu akan lebih memungkinkan ajaran yang kita sampaikan itu akan lebih mudah diserap oleh mereka. Jadi itu berpengaruh banget ya dari Berpengaruh sekali. cara penyampaiannya supaya mereka tidak mudah tersinggung. Betul. Apalagi banyak juga Gen Z yang sedikit gampang tersentuh. Iya. Karena seperti yang kita ketahui di TikTok, bukan itu juga kan? Iya, pasti itu banyak. Ada beberapa orang yang saya merasa orang tersebut tergiring oleh kontennya TikTok. Pasti orang-orang rata-rata kayak itu porosnya gitu ya. Ya, padahal tidak semua yang ada di TikTok, konten yang ada di TikTok itu langsung kita masukkan begitu saja. Ketika kita
sedangkan konten dakwah sendiri mungkin ada sedikit penyelewengan yang beberapa waktu lalu viral di TikTok ya. Nah, maka dari itu pentingnya sebagai Gen Z memilah-milah terlebih dahulu bagaimana konten yang akan dipilih untuk dijadikan pelajaran ataupun dijadikan kebutuhan akan dirinya begitu. Apalagi Gen Z itu kan menurutku lebih suka konten-konten yang berdurasi pendek ya daripada yang berdurasi panjang, karena dengan alasan kalau panjang itu nanti bikin ngantuk lah, bosan lah, atau gimana lah. Jadi mereka tuh lebih suka yang konten pendek-pendek tapi kontennya itu berbobot kayak gitu Ya langsung ke inti gitu ya. Iya. Nggak suka basa-basi. iya. Terus yang Mbak Helvi tahu ada nggak sih dakwah zaman sekarang gitu yang emang dia tuh mengikuti banget tentang posisi Gen Z gitu loh. Pasti ada, tapi yang sering FYP di TikTokku itu ada Adam Sidi. Iya, Rusen. Adam Sidi dia, terus ada lagi Habib Ja'far itu. Iya. Beliau bisa memposisikan Gen Z ya, Betul. walaupun sudah bisa dibilang berumur gitu. Ya, walaupun kita itu berbeda generasi, tapi beliau itu tahu begitu bagaimana caranya kita itu menyampaikan dakwah kepada nonis juga kepada yang berbeda generasi termasuk Gen Z, tapi dikemas dalam konten yang sangat menarik gitu. Iya, jadi kita nonton juga nggak bosen gitu ya. Iya, malah ada enggaknya, tapi tetap ada faedahnya. Terus menurut Mbak Helvi sendiri tuh gimana ya seorang dai menyampaikan dakwah ke Gen Z itu seperti apa? Kalau menurutku sendiri, yang pertama harus cross check Gen Z itu seperti apa yang disukai, bagaimana metode mereka ketika menyerap informasi, dan yang paling penting itu si pendakwah ini atau si dai ini harus menggunakan cara-cara yang menurutku relate dengan keadaan Gen Z zaman sekarang, seperti parodi ya. Itu kan ada salah satu konten yang pernah saya lihat di TikTok, ada konten yang memparodikan suatu kelucuan gitu kan, tapi itu dikemas dalam dakwah, jadi itu nilainya jadi nilai dakwah, padahal itu aslinya adalah lelucon dagelan gitu, tapi dikemas dalam bungkusan dakwah, jadi kita lihatnya itu ya menarik. Jujur aku lihatnya juga, oh ini bisa sih kalau dijadikan metode dakwah di era sekarang. Apalagi sekarang untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dari dampak negatif dari perkembangan zaman sendiri, itu salah satunya adalah mengisi diri kita dengan ilmu agama. Mungkin ada beberapa Gen Z yang waktunya masih bekerja ataupun memiliki kesibukan lain yang dia tidak sempat mengikuti kajian-kajian, itu bisa kita lihat di YouTube atau di TikTok. Tapi kalau si objeknya ini adalah Gen Z, maka bagaimana si dai ini harus benar-benar mencari metode dakwah yang pas untuk seperti dengan tadi, mungkin memparodikan sesuatu dengan ilmu agama atau kita bisa memilah apa yang biasa disukai Gen Z, seperti kayak konten-konten komedi atau konten-konten parodi, video-video pendek seperti itu biasanya lebih banyak diminati. Jadi salah satu metode yang tepat untuk menyampaikan ajaran dakwah kepada Gen Z itu dengan menggunakan bahasa yang komunikatif dan sesuai dengan gaya hidup yang dimiliki oleh Gen Z. Jadi dai itu harus menyediakan pengetahuan dan juga ajaran agama yang menyenangkan tetapi informatif, sehingga lebih mudah menarik audiens atau si Gen Z tadi, biar ilmunya itu cepat tertransfer gitu. Selain lewat konten, biasanya Gen Z itu lebih suka dari gambar-gambar di Pinterest atau di Instagram kayak gitu kan. Nah, mereka tuh biasanya dibuat status, dipasang di IG atau dipasang di WA kayak gitu. Dan gak banyak dari situ, biasanya banyak yang mendirikan komunitas-komunitas gitu kan, online kayak di saluran WA, di saluran IG. Dan itu menurutku juga lumayan efektif.
si Madeu ini tidak begitu merasa monoton atau bosan dengan apa yang disampaikan. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Devi tentang tema kita hari ini, yaitu dakwah ala Gen Z itu penting ya, supaya kita sebagai salah satu Gen Z tersebut terbawa arus kebaikan. Juga penting bagi pendakwah untuk menyesuaikan porsi Gen Z dalam menyampaikan dakwah, agar dakwah tersebut bisa diterima dengan baik oleh kita selaku generasi Gen Z. Jadi ajaran agama itu bisa cepat masuk, atau kata lainnya itu lebih efektif didakwakan kepada Gen Z dengan cara yang seperti saya jelaskan tadi. Terima kasih banyak Mbak Helvi sudah Sama-sama. meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.